Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi Kurniawan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas Hukum Ekonomi Syariah 1, akan menjelaskan tentang cara memparafrasa. Di cara memparafrasa ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah memeriksa kutipan. Pilihlah satu atau sampai 3 kutipan. Mengambil banyak informasi untuk membuat frasa tidaklah efektif. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan menjadi satu pernyataan parafrasa jika menggunakan teks. Jika menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Parafrasa lebih terfokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, seperti data statistik dalam artikel atau pendapat ahli tentang suatu masalah yang ditulis. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Menentukan penyampaian penulis seperti poin atau argumen utama, kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan? Tulis catatan mendetail untuk membantu memahami kutipan, dan juga memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. 3. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak dan tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Parafrasa tetap diberi referensi jika tidak berarti Anda melakukan plagiarisme. Misal, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diparafrasakan. 4. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Karena kata-kata aslinya penting. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks Anda penting, kutipan langsung mungkin yang terbaik. Akan tetapi, Anda bisa memilih untuk memparafrasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. Yang 2. Menggunakan kata-kata sendiri. 1. Baca lagi kutipan yang digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang-ulang kali. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Kedua, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaiknya pastikan parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. 4. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Tanpa sadar, parafrasa tidak sesuai dengan konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya keseluruhan. Kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa.
Oleh karena para frasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Misalnya ketika mengutip frasa dari buku Freakonomis oleh Stephen J. Dober dan Stephen Levitt, Anda harus menggapit istilah frequenomis dalam tanda kutip. Bagian 3. Memasukkan sumber kutipan. 1. Periksa panduan yang gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. 3. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Terakhir atau yang keempat, buatlah halaman karya yang dikutip referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.